Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat hari Rabu malam. Polisi memeriksa 6 titik, namun tidak kelihatan kehadiran Peggy Setiawan di lokasi. Polda Jabar bersama Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di beberapa titik yang dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Ada 6 lokasi yang menjadi titik prarekonstruksi oleh polisi, mulai dari warung nasi di Jalan Saladra, tempat pencucian motor, tempat nongkrong para pelaku, Gang Bakti, depan SMPN sebelah Cirebon, hingga Jembatan Talun yang menjadi lokasi pembuangan jasad korban. Banyak warga sekitar yang menyaksikan prarekonstruksi ini. Flyover Talun ditutup 1 jalur dan diberlakukan sistem kontraflow. Polisi juga mendatangkan para terpidana kasus Vina, namun tetap berada di dalam kendaraan. Sementara itu, pengacara Peggy Setiawan alias Peron tidak diberi kabar terkait prarekonstruksi ini. Ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya. Karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Rencananya polisi akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Jumat 31 Mei 2024 bersama jaksa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar terus mengawal dan mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina secara transparan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugraha menegaskan Polri membuka diri jika ada informasi dan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina. Mabes Polri juga mengapresiasi dukungan dan atensi publik terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih ditangani Polda Jawa Barat. Dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Pemirsa, 3 rekan Peggy Setiawan siap dimintai keterangan di Polda Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa Peggy justru sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 27 Agustus 2016 lalu. Di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat inilah berkumpul 4 orang yang merupakan 3 rekan pekerja Peggy, yakni Suharsono, Suparman, Ibnu, dan 1 adiknya bernama Robi Setiawan. 3 rekan kerja Peggy telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tak mengetahui pembunuhan apalagi sampai terlibat. Panggilan jadi saksi. Iya. Rencana akan hari Jumat iya, jam 31 di Polda ya. Iya. Ini berapa orang Mas yang nerima surat ini Mas? 3. Oh, 3 orang. Iya. Semua teman Peggy semua. Iya.
Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Sama isinya? Sama. Jamnya sama bareng? Iya. Dan semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya? Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter Mas Bondol ke terminal? Tiga. Tapi di Bedeng ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu, Pak? Oh, yang nganter saya? Iya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Siap. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin, nggak ada. Menanggapi hal ini, informasi Peggy ada di Bandung saat peristiwa pembunuhan di Cirebon meyakinkan kuasa hukum bahwa Peggy memang tidak terlibat dengan kasus. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon, ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Dengan pemanggilan Polda ini, Suharsono, Ibnu, dan Suparman tengah mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda atau Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pasca penangkapan salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy alias Perong, ternyata sempat menyewa kontrakan di Kampung Cilampeni, Kabupaten Bandung. Pemilik kontrakan kaget karena Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik. Udah diisi sekarang ya? Lagi sekarang. Udah diisi lagi. Tadi awalnya kosong nih, Pak ya? Iya, iya. Dia di sini berapa hari nih, Pak? Cuma 2 hari. Cuma ada 2 hari juga? Iya. Kontrakan Peggy alias Perong di Kampung Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sempat digeledah anggota reserse Polda Jabar. Penggeledahan yang dilakukan secara mendadak membuat Ise Iskandar, pemilik kontrakan, kaget dan tidak percaya dengan kejadian tersebut karena Peggy dikenal sebagai orang baik dan jarang keluar rumah. Peggy sempat tinggal bersama Rudi Irawan, orang tuanya, selama 3 hari. Namun karena alasan ibu tirinya yang tidak ingin bersama, akhirnya Peggy memilih mengontrak di belakang kontrakan orang tuanya. Pasca penggeledahan, Ise Iskandar mengaku merasa risih karena warga menyebut dirinya ditangkap karena kasus narkoba. Dengan kejadian ini saya sebagai yang punya kontrakan merasa risih lah gitu, kedatangan wartawan gitu. Sampai-sampai pas pertama datang Polda penggeledahan itu yang diisuin saya ketangkep kena narkoba. Terus cuma saya ketawa aja gitu lah. Itu yang isuin siapa itu? Ya orang-orang di sekitar, soalnya kan Poldanya nanya-nanya di sana dulu gitu. Oh, nanya dulu terus gitu. Sampai jalan kaki ke sini gitu. Seperti diketahui, sejumlah barang milik Peggy berupa helm, pakaian, sepatu, dan kosmetik telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Sedikitnya ada 10 petugas kepolisian menggeledah kamar Peggy yang berada di deretan paling belakang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.